Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Karmalasari akan membahas tentang asesmen diagnostik. Pentingkah? Seperti yang kita ketahui, di tahun ajaran baru kita akan menerima peserta didik baru. Mereka berasal dari kalangan yang berbeda-beda, dengan keyakinan berbeda, latar belakang keluarga, jenis kelamin, bentuk fisik, kemampuan, serta hal-hal lain yang juga berbeda. Keberagaman kemampuan peserta didik juga perlu kita ketahui. Mereka memiliki kecerdasan dan keunikan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan sensoris, kemampuan kinestetik, kemampuan religius, kemampuan memahami alam, musikal, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, kemampuan mengendalikan diri, atau spasial, atau kemampuan berbahasa, dan mungkin juga memiliki kemampuan matematis. Jika ditanyakan apakah penting untuk melakukan asesmen diagnostik, tentu jawabannya sangat penting. Maka timbul pertanyaan, untuk apa asesmen diagnostik dilaksanakan? Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lain-lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa jenis asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik yang harus dilakukan ada dua jenis, yaitu 1. Asesmen diagnostik non-kognitif. 2. Asesmen diagnostik kognitif. Tujuan asesmen diagnostik yang pertama, non-kognitif, yaitu untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan yang kedua, asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Pembahasan pertama, asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, dan waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif ini adalah 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, 3. Diagnosis dan tindak lanjut. Hal penting yang perlu kita ingat, guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Pembahasan kedua, asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. 1. Kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. 2. Aktivitas siswa selama belajar di rumah. 3. Kondisi keluarga dan pergaulan siswa.
4. Gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, 3. Tindak lanjut. Yang perlu diingat, keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan sangat penting pada asesmen diagnostik non-kognitif ini. Pertanyaan selanjutnya, kapan asesmen diagnostik dilaksanakan? Waktu pelaksanaan. Pendidik dapat melaksanakan asesmen diagnostik sesuai kebutuhan. Misalnya, pada awal tahun pelajaran, pada awal lingkup materi, sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Bagaimana tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik? Demikianlah pembahasan tentang asesmen diagnostik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum